Ya Bu, selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit ya Bu, mohon maaf ya Bu sebenarnya, karena kalau saya kan Islam dalam Kristen. belum terlalu dalam masalah Saya nggak nanya itu, Bapak Islam atau Kristen? Islam. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Yang saya tanyakan gini Bu, tentang Injil ya, yang Ya. sama orang Kristen. Hah? Injil Kenapa? yang? Sebentar. Injil yang? Kitab Injil. Kitab Injil. Ya betul. Oke, bicara kitab Injil. Silakan. Nah, terus kenapa ada banyak perbedaan? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu nggak pernah disebut Injil, Pak. Kenapa? Loh, karena memang itu bukan Injil namanya. Apa namanya itu? Injil itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuma 4 ini yang Injil, Pak. Oh gitu ya? Iya, ini baru namanya kitab Injil. Ya. Terus kelahiran Injilnya kemana Bu? Kenapa? Lahirnya Injilnya waktu kapan? Lahirnya Injil. Iya. Yang kitab Injil atau sang Injilnya nih? Iya, kitab Injilnya. Kitab Injil lahir. Iya, betul. Kita pakai cara pandang orang Islam ya. Kalau kitab Injil lahir, siapa ibunya? Iya. Iya kan? Nah, kita pakai cara berpikirnya Islam ya. Kalau Injil lahir, bapaknya siapa yang menghamili ibunya Injil? Ya tahu? Harus logis loh cara bicara saya Bu. Saya membicarakan gini. Karena Ibu mengatakan Benar Pak. Apakah ketika saya mengatakan itu ini tidak logis? Jadi Bapak mau mengatakan Islam ini cara pikirnya nggak logis? Enggak kan, Bapak? Paham kan? Ini tidak sendiri nih. Kita pakai cara Islam loh. Kami ini pakai cara Islam. Kan selalu dikatakan Yesus itu lahir dari Bunda Maria, bapaknya siapa? Nah, ini kami pakai cara pikir Islam, tadi udah saya katakan. Terus Bapak seolah-olah tersinggung kan? Saya nggak tersinggung. Tertawa. Oke ya. Kitab itu nggak pernah lahir, Pak. Ini yang saya mau katakan. Jadi kalau Bapak mau bilang kitab Injil kami itu lahir, kalau begitu Quran juga dilahirkan siapa? Iya. Loh, saya nanya dulu, nanti saya jawab lagi. Tanya itu dulu. Kitab Injil kami itu nggak lahir, tetapi ditulis. Iya, ditulis. Dengan tangannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh iya ya. Iya. Iya. Kalau Quran itu siapa yang nulis, Pak? Para sahabat lah. Ya nama lah. Saya nggak ngomongin sahabat. Nama. Ketika saya menjawab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya sebutin nama, bukan sebutin murid. Karena nggak semua murid Yesus itu menulis. Apakah semua sahabat Nabi itu menulis surat di kitab? Ada. Apakah semua sahabat Nabi itu menulis Quran? Sama. Ini loh Bu. Sama dong. Ya. Kristen itu kan yang menulis memang sahabat apa namanya? Yesus sahabat ya. Juma. Terus sampai sekarang kan ditulis sama orang-orang apa namanya? Orang-orang para ahli itu kan. Kalau yang menulis tadi saya sebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang sekarang ini adalah penyalinan. Berarti sudah ada pakemnya, sudah ada yang otentik, lalu disalin ulang. Itu yang terjadi yang namanya adalah manuskrip. Itu salinan. Itu. Anda aja belum menjawab siapa penulis Quran, sahabat, siapa aja sahabatnya. Loh, Anda tidak menjelaskan secara perinci. Sahabat Nabi ada 4. Siapa? Oh, sahabat Nabi cuma 4 doang. Sikit ya. Banyak Bang. Nah, makanya dengar ngomong dulu gitu. Nah kan. Nah, sahabat Nabi yang tertulis dalam keterangan dalam Quran itu cuma 4. Kan? Di mana keterangan di dalam Quran yang menuliskan Al-Quran adalah 4 orang sahabatnya? Nggak usah lagi ngomong sama Loh, memang nggak ada. Di Quran sendiri tidak ada pernyataan bahwa Quran itu ditulis sahabat. Kalau ada boleh. Mana dalilnya? Gila. Loh, ya memang
gitu. Jangan bilang gila. Logika, bukan lo gue-en. Ya, jadi siapa sahabat yang menuliskan? Sahabat Rifa, sahabat Juma, sahabat Nora, sahabat Nandar? Yang mana? 4 orang ini? Enggak, di Quran di Quran nggak ada bang nama Umar, Nggak Abu ada, Bakar. nggak ada. Saya bilang nggak ada. Kenapa nggak ada? Loh, mana dikatakan ada Utsman bin Affan? Utsman Hadis. bin Haritsa. Siapa? Ada Quran. Zaid bin Haritsa. Siapa? Dalam keterangan hadis. Ya gini Bu. Oh. Tadi Quran. Ini namanya yang di atas. Nah, kita ngomong kan. Berpegang teguhlah kamu dua pusaka abadi. Dalam keterangan Quran. Oh, Ini Mak, saya berpegang kan. teguh. Nah, berpegang teguhlah kamu dua pusaka abadi. Ada di sunnah Rasul. Itu yang dikatakan dalam keterangan Quran. Oke, sunnah Kan? rasulnya itu apa? Di mana? Di hadis. Ya, hadis. Hadis apa? Biar kita bukakan. Kalau saya nggak hafal hadis karena saya Saya sebut aja, pasal. Jadi saya kemarin itu baca koran. Apa Ya. tuh? Di koran ini menuliskan ada yang namanya 5 Muhammad ya, namanya Muhammad semua ini 5 itu memperkosa di Bangkalan. Koran Betul. apa kata? Semua koran. Karena gini, ketika Anda mengatakan seperti itu, ya di semua hadis itu kan secara general. Yang di berita yang saya tangkap tadi, Fatla, itu di koran mana yang memberitakan tentang 5 orang yang namanya Muhammad di Bangkalan yang memperkodok itu? Ya itu di semua koran ada. Saya nggak akan mungkin nyebutin itu karena tidak semua koran menuliskan atau mencetak berita yang sama. Yes. Itu maksudnya. Jadi Anda kalau menyebutkan hadis, saya tidak hafal itu. Di koran mana itu, tak? Nggak tahu saya. Pokoknya koran. Ya nggak gitu. Ya toh? agak susah. Bukan susah, detil dan berdata. Bukan asal. Ada yang mau ditanya lagi? Ah, kalau saya nggak habis tanyaku. Kenapa? Nggak habis tanyaku. Tanyalah, jangan nyerah gitu. Nah, kalau aku tanya, nanti belok-belok lagi ngomongnya. Saya belum sampai Makanya kalau Nah, bertanya kan itu, saya belum ngomong, langsung diputusin. makanya kalau oke, kita putus. Kan permintaanmu saya belum selesai ngomong udah diputusin. Ya itu baru saya putusin. Yoi. Permintaanmu adalah perintah bagiku, Baginda. Lemah nggak tuh? Buset, baru disilang udah 80 lagi. Itu si Agus. Naikin Agus. Aku siapa? Berartinya RT 6. Agus. Gus, komen Gus. Gus, Apa? Gue nggak bisa naikin ya? error kah layar lo? Iya, HP gue nih kecapean kayaknya. Apa panas kah? Enggak ya? Nggak tahu, nih gue udah wingin, tapi dia nggak bisa. Bentar, kita cari ya. Agus F. Atau dia udah keluar? Walaupun satu. Ada? Nggak ada ya? Kayaknya udah keluar deh. Enggak ada. Ini aja coba. Ntar gue silangin lagi lah. Silang. Halo, Har. Islam Kristen Har. Islam. Ya, saya mau bertanya juga, Pak. Apa? Oke. Oh iya. Dengar ya pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya Kan dia lagi. simple. Siapa ini? Ya, untuk iman Anda. Ketika sewaktu Yesus masih berada di bumi, pernahkah terucap dari mulut Yesus 7 huruf Kristen? Nggak ada. Jawab. Nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Oke, artinya Yesus tidak mengenal Kristen ya. Nggak apa-apa. Ada lagi Pak, mau bertanya? Nggak usah. Oke, ada lagi nih. Mau sebantah pertanyaan goblok ini. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Oh, tanyakan balik kepada saya jawab. Oh, Pertanyaan oke. itu kepada Yahudi Adakah dijawab. Allah, ya nggak apa-apa. Adakah Allah menyebutkan ya 7 huruf ya
Tauhid. Enggak, 7 huruf yang nama nabinya adalah Yeremia. Coba. Ada? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Allah pernah menyebutkan 7 huruf Yeremia. Ada nggak? Nabi dalam Islam hanya 25 yang Ada ya? Kayak tadi aja saya simpel, nggak ada? Jadi kayak nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Berarti memang Allah nggak dikenal oleh bangsa Yahudi. Yeremia itu nabi besar. Iya. Nabi besar Yahudi. Kenapa Allah tidak tahu, tidak kenal nama Yeremia? Kan? Udah, bye. Berarti dia tidak mengutus nabi-nabi. Udah, Enak ya, nyari yang nggak ada enak ya. Ih, banyak banget. Banyak sebetulnya. Iya. Nggak usah dibantah. Wah, hati-hati kamu ya, paling panas tak? Kok panas kawan-kawan? Ayolah. Di counter balik panas, kocak. Tadi ketawa-ketawa nih di komen. Jangan ngamuk dong. Kalau saya cuma nanya itu kok nggak ada ya nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Kita jangan maksa ya, Mas Lop ya. Yo, Wah, nggak ada pentingnya. Itu si Kaizu tuh. kayaknya semua. Iya. Ini Pabayohan susah ini. Islam atau Kristen? Ntar gue invite ya, tadi komit soalnya. Itu aja tuh naikin si itu tuh. Siapa tuh? Yang tadi aku bilang itu. Nggak ada, weh. Orang Bukan. hilang. Oh, udah gua keker loh. Ini asli ya nggak bisa digerakin serius. Mau Stuck ya? menggerakkan komal gua besar mah nggak bisa. Serius. Oh, ini caranya. Lu matiin power, hidupin lagi. Bukan dimatiin ya. Matiin power, hidupin lagi. Matiin power. Power HP, power on off. Matiin, hidupin lagi. Power on off HP yang mana? Yang apa? Yang host atau yang mikrofon? Ya host. Oke. Matiin aja powernya terus hidupin lagi cuma. Powernya yang mana itu? Itu yang tombol 1. 13 Pro Max kan? Berarti kanan. Matiin, hidupin lagi. Tombol 1. Apanya? Udah bisa mencet belum? Udah. Ya, itu dia. Keren. Oke. Goblok banget lah. Iya. Halo. Tulis. Halo, Mbak Ya, Islam Kristen, Pak. Kristen. Dia mau ditanya? Ada. Silakan. Saya mau tanya tentang perkataan ini. Jika ranting-ranting yang tumbuh dari pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan yang punya pohon itu akan menimang ranting-rantingnya agar pohon menumbuhkan tunas yang baru. Ya. Tunas membentuk ranting yang baru dan pohon menghasilkan buah yang baik. Apa sih makna pohon yang baik dan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah Bangsa Israel. yang baik? Bangsa Israel itu tidak menghasilkan. Makanya ditebang oleh Tuhan Yesus dan di bangsa lain ini yang akan menjadi tunas baru itu. Ini. Gini Mbak, Tuhan Yesus. karena saya sempat mendengar seorang apologet berbicara tentang ayat Saya ini. nggak ngurusin apologet lain. Itu jawaban saya. Oh gitu ya jawabannya ya. Iya, itu. Maksud Yesus itu adalah dengan menggunakan perumpamaan itu merujuk kepada bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah. Maka kata Yesus, bukakan ayatnya Faslab. Matius 21 ayat. 43. Ya, betul. Ini nih. Ya. Oh, bisa nih sepatu. Udah gue buka dari tadi. Kok tahu kau? Udah tahu dong, kan jelas nih. Halo Mbak. Sorry, Pak. Oke. Halo. Iya, ini lagi mau dijawab pakai dalil, Pak. Oke. Alah. Perhatikan ya Bang ya. Nih. Sebab sebentar. Oke. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, itu. Jadi Yesus itu menggunakan perumpamaan itu tuh untuk orang Israel yang tidak menghasilkan buah. Itu.
Itu. Bukankah Yesus datang untuk seluruh manusia? Jadi Bapak pun, sebentar, kan kita ini adalah carang-carangnya ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama pokok anggur, ya. Kita ini adalah carang-carangnya. Jika kita yang adalah carang yang tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang dan dibuang ke perapian. Bapak pun kalau sudah menjadi seorang Kristen, tetapi tidak berbuah, tidak menghasilkan dari talenta yang kamu miliki itu, kamu juga akan dibuang ke perapian. Makanya orang Kristen itu juga diperintahkan untuk apa? Memberitakan Injil sampai Yesus itu datang datang untuk menghakimi. Itu maksudnya Pak. Terus Tuhan yang akan menembang ranting-rantingnya maknanya apa, Mbak? Bapak. Ya, Tuhan kita Yesus. Yang satu di dalam Bapa itu. Susah banget ini. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ada, Mbak. Ya. Tentang makna-makna aja. Nah, lalu mau ditanyakan? Halo? Masih ada satu lagi, Mbak. Ya. Tentang ayat ini, Mbak. Janganlah melemparkan hal yang kudus kepada anjing dan janganlah melemparkan mutiara ke mulut babi. Nanti Tadi mereka saya akan apa? Itu konteksnya apa dulu? Jadi jangan Ya. Anda menyamaratakan ketika ada orang Kristen berapologetika kepada RT 6 yang seperti Anda umpamakan itu tadi. Itu bukan itu, ke situ maknanya. Coba bukain Faslab. Jangan membuang mutiara itu maksudnya adalah kepada orang bebal. Saya hanya mengutip apa yang Yesus katakan dan saya Saya nggak kan mempertanyakan masih itu. Ini saya lagi mau menjelasin. Iya. Saya ingin menanyakan makna-maknanya aja. Iya, sabar. Nih ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan juga melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya. Lalu dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah. Oh, itu nggak ada. Cuma ini aja ya. Cuma ini aja. Ada ayat yang lain? Ini atasnya bisa sih. Ya, di atasnya ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakimu. Lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Iya, itu maknanya adalah kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya itu kotor. Gitu loh. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya itu sia-sia. Tetapi pemberitaan firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya, jadi apapun itu, lakukanlah dengan rasa takut dan gentar akan perintah Allah. Tetapi bukan untuk menghakimi orang lain juga. Itu Pak. Jadi maksudnya adalah kita itu bukannya dilarang menginjili, tapi kita baiklah menginjili orang yang memang butuh penginjilan kita. Itu maksudnya Pak. Supaya kita juga tidak menghakimi orang lain agar penghakiman yang kita lakukan itu tidak berlaku pada kita. Itu Pak Ulis, ada lagi mau ditanyakan? Tetap nggak bisa Faslab digedein. Makasih, Mbak, atas jawabannya. Siap. Nggak bisa Faslab. Coba. Nggak bisa apa tak? Coba gedein yang gua yang open game. Tetap nggak bisa, aneh. Kalau gue bisa, Tara. Nah, Aneh ya. banyak lagi dong. Hah? Coba. Lu klik profil gue pasti nggak bisa. Lu klik profil gue nggak bakal bisa. Ya kan? Emang HP gua error. Nah, harus restart ulang live itu. Ya, gue pun kemarin kayak gitu. Ya, memang lagi error aja itu. Kemarin gue langsung live pun kayak gitu. Nggak bisa ngeklik orang, ngecek orang.
Ini akhir-akhir ini ada banyak orang Kristen ya. Pasti tuh ngomong gitu. Ngapain kalian debat agama? Dia bawa ayat ini. Gitu. Ini tuh bukan berlaku untuk berapologetika seperti ini. Karena dikatakan jangan kamu memberikan barang kudus kepada babi. Yes. Jangan memberikan mutiara kepada babi supaya babi itu tidak menginjak-injak barang yang bagus itu. Yes. Bukan maknanya adalah berapologetika ini, bukan. Kan seperti itu. Kalau ini ayatnya berkorelasi nggak Tak, dengan bidat 2-3 kali dinasihati tinggalkan dia? Itu berkorelasi nggak ya? Bisa. Sia-sia kan? Bisa. Apologetika itu apa ya? Memberitakan firman Tuhan. 1 Petrus 3:15 itu. Bersiap sedialah ketika ditanyakan imanmu. Naikin yang lain, naikin. Oke. Aku nggak bisa naikin. Gue banget aku. Ini nih. Aku open kan? Halo. Terus bentar lah ya. Bentar seru. Halo Dimita. Halo Bang. Thank you. Halo Kak. Shalom. Islam Kristen. Kristen. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ini ya, mau tanya ini. Itu kan setelah Yesus disalib, mati selama 3 hari kan? Yang saya mau tanya itu Kak, selama 3 hari itu apa yang diperbuat Yesus atau firman itu? Oke. Yang diperbuat Yesus itu, dia kan mati hari Jumat pukul 3. Iya. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Hari Sabtunya jam 6 sore udah sampai lewat ke jam 6, itu udah masuk Sabat. Nah, di hari Sabat Yesus itu berhenti. Karena sesuai dengan Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat. Yesus itu menghormati hari Sabat. Hari Minggu pagi-pagi sekali dia bangkit dari antara orang mati. Itu yang dilakukan Yesus. Gimana? Oke. Saya cuma mau tanya itu aja. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Tuhan berkati. Shalom. Halo. Jadi begitu Yesus itu mati, turun ke dalam kerajaan maut, itu dari jam 3 sampai jam 6 sore, itu dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang terpenjara di alam, apa namanya itu? Dunia orang mati. Betul. Lalu pukul 6 lewat ke sana, itu kan udah masuk Sabat. Karena perhitungannya orang Yahudi, kalender Julian, itu hari itu dimulai dari petang ke petang. Nah, dari mulai jam 6 sampai ke jam 6 lewat, Yesus itu benar-benar istirahat, tertidur. Makanya kita itu sembahyang pada pukul 8 itu mengenang Yesus itu tertidur di kuburan. Dia itu benar-benar istirahat. Benar-benar tidak melakukan segala sesuatu. Pagi-paginya sebelum pukul 6, dia pagi-pagi dia bangkit. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Halo, Malven. Islam Kristen, Malven. Undang Mas Lam. Ali Hamsi coba dong naik dong. Kayaknya ketikanya seru banget. Ya maka Ini ada namanya Wiranda Malu katanya. Gereja Advent Kak, gigi lu. Orang Yesus menguruskan hari Sabat kok gereja Advent. Kok kira orang Ortodok nggak menguruskan hari Sabat? Belum ada Advent kita udah menguruskan hari Sabat cuy. Advent itu abad berapa sih Mbak? Gue lupa. Ya lebih muda dari Islam. Baru lahir. Sorry, gue reflect. Gue gitu kalau reflect. Kita naikkan lagi. Itu yang Ali Hamsi udah gue invite tapi gak mau, takut deh. Ya, body typing, bot. Oke. Master, halo. Shalom. Oh, shalom. Shalom, selamat siang. Maaf nih saya baru pertama kali masuk nih.
Mau nanya, saya ada ya mau nanya nih, apa soal perpuluhan nih. Saya kan akhir-akhir ini kan dengar soal perpuluhan yang sekarang katanya udah nggak ada perpuluhan. Zamannya Yesus, ketika Yesus datang udah dihapuskan. Itu hanya cuma zaman perjanjian lama dan sebagainya gitu. Jadi saya ini kan bukan berarti saya sok-sokan saya gimana ya, cuman saya memang dari dulu semenjak ya kami diajarkan untuk memberikan perpuluhan, jadi saya selalu memberikan dari zaman orang tua saya sih ya. Nah itu aja sih. Ya. Sekarang Ya. apakah bait Allah Ya. masih ada? Apakah bait Allah? Udah nggak ada. Oke. Keimamatan Lewi ada? Masih secara fisik maksudnya ya kagak tahu. Ya, keimamatan Lewi ada. Maksudnya keimamatan Lewi udah nggak ada sih. Ya, siapa menurut imam saya. kita, Pak? Ya, Siapa imam besar kita? ya Tuhan Yesus lah, kalau imam besar kita ya Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus itu meminta persepuluhan nggak? Oke, kita lihat di Ibrani. Minta sih, 7. dia nggak. Oke, Iya, iya, kita lihat coba. di Ibrani 7. Boleh. Ayat berapa? Ya, Ibrani 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, berubah pula hukum Taurat itu. Sebab yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu pun jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup, Iya. tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya. Yesus itu imam kita. Dikatakan kalau keimamatannya berubah, peraturannya berubah. Perlukah kita memberi lagi Oh, kepada iya. imam orang Lewi? Musa itu orang Lewi. Oke, Iya. jadi apakah perpuluhan itu berlaku? Tidak. Karena imam kita bukan dari suku Lewi. Tidak seperti bangsa Israel yang keimamatannya itu adalah Harun, orang Lewi. Tetapi Oke. yang digenapi bukan artinya dihilangkan ya, tetapi digenapi melalui Yesus Kristus Ya. yang adalah gereja. Kalau kita mau memberi kepada Ya. imam, ya, karena ada imam di dalam gereja, yaitu apa? Episkopos dan presbiter. Dikatakan di dalam Alkitab, Ya. seorang penatua yang baik, baiklah dia mendapatkan penghormatan 2 kali lipat daripada biasanya. Besarin sendiri WhatsApp, gue nggak bisa besar. Udah gue buka dari tadi. Nah ini, penatua-penatua, ini adalah seorang imam. Karena ada 3 jabatan di dalam gereja, yaitu presbiter, yang membantu episkopos. Episkopos inilah adalah penilik jemaat atau penatua itu, penatua. Nah, lalu ada diakon. Diakon ini pembantu dari presbiter. Oke, dikatakan penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini harus dihormati 2 kali lipat. Bahkan diberikan apa? Penghidupan kepada mereka. Galatia 6 ayat 6. Nah, jikalau kamu mendapatkan pengajaran dari pengajar, kamu itu berhak memberi mereka itu bagiannya, penghidupan atas mereka. Tapi ingat ya, yang baik tadi itu untuk penatuanya ya. Kalau penatuanya di gerejamu jahat, nggak usah. Oke. Dan baiklah dia, kamu nih Pak, kamu Pak Min. Baiklah dia yang menerima, kalian semua yang menerima pengajaran, ya, dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, ini. Jadi kalau kamu mau memberi kepada gereja, itu kamu beri kepada penatua yang baik gitu. Nah, kalau ada di dalam gerejamu mungkin peraturan untuk gue nggak bisa ngebesar. Nah, jikalau kamu di gereja memang ada, kalau kamu di gereja ada aturannya, bisa jangan dipotong dulu.
Ya, jadi kalau ada aturan di dalam gerejamu, kamu dimintai biaya untuk pembangunan gereja, ya kamu kasih. Tetapi penatua ini lain, itu kamu terpilih memberikan kepadanya. Gitu. Tapi penatua yang baik ya, imam yang baik itu maksudnya. Gitu. Tapi bukan namanya perpuluhan, tetapi berikanlah sesuai dengan kerelaan hati. Galatia 6 ayat 6 tadi dikatakan, kalau kamu mendapatkan pengajaran dari seseorang, kamu itu harus membagi sesuatu kepada si pengajar tadi. Itu kerjaan. Nah, itu tapi penatuanya ingat ya, penatuanya dengar Pak, tadi dikatakan itu penatuanya yang dia memang hidup dari hasil berkhotbah itu. Itu tadi jelas sekali tuh. Coba bacain lagi Pastor. Galatia atau sebelumnya? Yang sebelumnya bukan yang Galatia. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, lanjut sampai bawah. Lembu yang sedang mengirik dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang pekerja. Oke, ulang ya Pak ya. Oke, dari ayat 8. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Yang tadi itu kan, jangan kamu memberangus lembu yang sedang bekerja. Kalau lembu bekerja, jangan kamu biarkan dia itu hanya bekerja saja, kamu juga harus memberi makan kepadanya. Kalau kamu itu melihat pekerja, ya kamu jangan diem aja. Ya lu nggak kedengeran, lu berisik. Dah di bawah. Suara gua ada Pak? Ada dong. Oke, ulang lagi tadi ayatnya. Yap, ayat 18. Oke. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Harus dapat upah. Jadi kalau ada yang bekerja memberitakan firman Tuhan, ya kamu harus membagi kepadanya. Jangan kamu memberangus. Artinya apa? Udahlah sapi itu lagi kerja, dia harusnya makan. Ini malah kamu tutup. Itu loh. Gak boleh. Jadi kamu biarin aja kerja, tetapi kamu tidak memberikan apapun kepadanya. Itu maksudnya. Jadi bukan lagi yang namanya persepuluhan. Jadi ini yang makanya saya bilang orang kalau ke gereja ya, orang-orang yang di gereja itu mungkin kamu bilang ya, khotbahnya nggak hidup, nggak ini. Mereka itu juga mempersiapkan mereka itu mau khotbah loh di gereja. Hargai, gitu loh. Karena banyak yang saya lihat itu ya, saya nggak ngerasa hidup, iman saya nggak bertumbuh di gereja ini. Pendetanya bikin ngantuk, pendetanya nggak lucu, nggak sekocak pendeta saya yang di situ. Itu kamu sedang memberangus lembu yang sedang bekerja. Ya, betul. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu menerima pengajaran dari orang-orang yang mengajar kamu di gereja, hargai, dia harus menerima upahnya. Tuh, oke? Seperti itu. Jadi persepuluhan tidak ada lagi. Tapi seperti itulah, imam itu harus dihargai 2 kali lipat. Bukan 1 kali. Jadi bukan 1/10, 20 kali malahan. Tapi dengan catatan yang baik. Kalau yang brengsek nggak usah. Apalagi yang cabut. Itu di bawahnya itu ada lagi tuh katanya kan. Jangan kamu memfitnah gitu kan. Kalau tidak ada 2 atau 3 orang saksi. Nah itu. Ada mungkin di dalam gereja yang kasus gosip-gosipan gitu tuh tidak boleh. Harus diadakan saksi. Jangan pula kamu tiba-tiba dia begini-begini. Tapi kamu tidak tahu duduk permasalahannya. Kamu kemakan fitnah. Gitu. Oke. Galatia 6 ayat 6 juga dikatakan, kalau kamu dapat pengajaran dari si pengajar, kamu patut memberikan sesuatu kepada pengajarannya. Yes. Kelas. Wow. Kelas. Naikin lagi, Mas Lab. Oke. Cair, apa yang cair? Halo Kuswan. Assalamualaikum. Halo? Hah? Iya kan?
Dodo. Halo Kak, Ya, halo Budi. Silakan. Kak mau nanya nih Kak, kan kemarin saya lihat itu ada postingan biasa dari sebelah tentang Yesaya 29 ayat 12 Kak. Apa yang mau ditanya? Iya dari sebelah mengklaim dari RT6 mengklaim bahwa itu dinubuatkan buat nabi mereka yang nggak bisa baca. Saya boleh bacain ayatnya Kak? Apa? Enggak masalah, enggak masalah. Betul. Memang buat Nabi ya? Terus masalahnya apa? Iya, mereka bilang berarti di Alkitab nabi mereka dinubuatkan gitu Kak. Ada dikatakan begitu nama Muhammad. Tidak sih, cuman dibilang yang tidak bisa baca. Ya nggak Nah, apa-apa. kamu balas ya dengan ayat 13-nya. Oke, ini Bang, kita ulang ayat 12-nya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Betul Bang? Tapi jangan lupa ayat 13-nya. Perhatikan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Suruh baca ayat 13 aja Bang. Siap. Ntar malu sendiri Bang. Makasih Bang Faslal. Oke, sip. Siap, makasih Kak Agatha, Tuhan berkati. Amin. Ini ada yang nanya ya. Kak Agatha, orang yang sudah mati di Firdaus, aktivitasnya apa ya? Gak ada. Aktivitasnya itu melihat kita, mereka memandang kita, sama seperti Lazarus ya, memandang ke bawah gitu. Tapi hanya sampai di situ. Lazarus kan sudah memberi kesaksian untuk itu. Mereka itu menanti-nantikan Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Makanya mereka itu tetap hidup ya. Dan kalau kita meminta bantuan dari doa mereka, kita itu akan dibantu oleh mereka karena mereka lebih dekat dengan Allah. Gitu. Mereka kan sudah di Firdaus. Itu naikin lagi Faslab. Silakan bertanya Bang. Nah, aku mau nanya, kan dulu itu Batak itu sebelumnya kan belum memiliki agama. Jadi agama Batak itu dulu namanya kan apa? Parmalim. Pak Faslab Batak juga. Rahasia Bang. Oke. Nah, jadi sebelum masuknya kekristenan ke tanah Batak kan itu ada 2 misionaris yang datang yang mati dibunuh orang Batak. Nah, setelahnya kan ada Nomensen. Nah, setelah itu berbaurlah ini agama Batak dengan Kristen. Jadilah ada Batak Kristen gitu kan. Nah, kenapa gitu? Yang aku pertanyakan, kan agama itu sebenarnya tidak menerima adat di dalam agama gitu loh. Maksudnya kayak Batak lah nih. Oke. Adat, Saya jawab ya. Iya Bang. Saya udah tahu orangnya. Oke. Kamu kan mencoba memisahkan antara agama dengan adat istiadat kan gitu, betul? Iya benar. Tapi kan itu emang nggak boleh terpisahkan kan. Betul. Emang, sebenarnya. Oke. Dalam kanonisasi Alkitab itu pun budaya loh. Jangan salah. Ya. Jadi penjelasannya adalah selama adat istiadat tidak ada unsur untuk pengkultusan atau penyembahan ilah-ilah lain, oke? Saya rasa itu nggak masalah. Bukan saya rasa, memang nggak masalah. Tapi kan Batak masih banyak yang kayak Jangan bawa-bawa suku Bang. Oke, jangan bawa-bawa suku. Intinya saya jangan terlalu melebar ke Bataknya kayak gimana. Intinya selama adat istiadat yang digunakan tidak melanggar hukum di dalam Alkitab atau lebih mengarah pengkultusan, penyembahan ke ilah-ilah lain, itu tidak apa-apa, gunakan saja. Itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau sudah mulai pengkultusan atau sudah mulai untuk mengarah ke penyembahan ilah-ilah lain, penyembahan berhala, nah itu yang tidak diperbolehkan. Gitu aja Bang. Okay? berarti mengapa bisa digabungkan karena itu ya Pak? Salah bahkan kamu tahu nggak? Bahkan Yesus itu memberikan analogi tentang hari penghakiman itu menggunakan budaya Yahudi loh. Tahu nggak apa? Contohnya? Nggak tahu Pak, boleh dikasih tahu? Oke, hari penghakiman itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar yang membawa pelitanya. Tentang pernikahan orang Yahudi kan? Iya benar Iya. paham. Bahkan yang lima yang membawa pelitanya membawa minyak, dia itu bersiap sedia dan 5 gadis bodoh dia kehabisan kan, mau minta nggak dikasih. Itu karena pernikahan orang Yahudi itu budayanya itu seperti itu. Nanti sang pria ini
akan datang sangat malam-malam sekali, tiba-tiba gitu kan. Nanti perempuan ini harus siap-siap dengan pelitanya. Dari itu aja kita lihat, bahkan dalam hal analogi pun, Tuhan Yesus menggunakan analogi budaya Yahudi gitu. Ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ke case yang kamu pertanyakan. Saya ulang dan tidak mau diulangi 3 kali lagi. Ini yang terakhir Ya, saya baik. kasih tahu. Selama adat istiadat itu tidak menyimpang, tidak mengkultuskan, tidak mengandung unsur-unsur penyembahan ilah-ilah lain, bukan penyembahan berhala, silakan digunakan dan itu tidak masalah. Karena para rasul pun dan Tuhan Yesus pun tidak jauh dari adat istiadat Yahudi. Oke? Gitu Oke, ya. baik. Mungkin cukup segitu doang. Makasih ya Bang atas arahannya. Siap. Oke, shalom Bang. Shalom. Ya, aku turunkan ya. Oke. Oke, Mariatun, halo Mariatun. Halo, Oh, sebentar Bang Maria ya, kita ke Marhen lagi. halo. Ya, halo Marhen, ada yang mau ditanyakan? Tolong kejadian 3 ayat 15. Oh, ini lagi. Kejadian 3. Oke. Ayat yang 15. Saya bacakan ya, Teh ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara Ya. keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kenapa, Bang? Apakah ayat ini nubuatan untuk kedatangan Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Mohon pendapat. Oh iya dong. Silakan, Tak. Agatha. Perjanjian lama, gue gak bisa. Apa? Pertanyaannya apa? Oke. Di kejadian 3:15 gue bacain lagi, Tak. Nah, kenapa? Oke, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pertanyaannya silakan diulang, Bang. Apakah ayat ini adalah nubuatan atas kelahiran Tuhan Yesus? Ya. Oh. Jadi itu yang dinubuatkan ya kayak Kak Katang. Iya ya Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya meyakinkan itu saja. Iya. Bapak tahu nggak? Apa itu? Keturunan perempuan itu yang dimaksudkan adalah Yesus itu karena perempuan itu yang dimaksud adalah Bunda Maria. Dan keturunan ular tua itu adalah orang-orang Farisi. Ini ada ayatnya. Engkau adalah keturunan ular bludak. Ada tuh. Paslap, cari. Ada orang Farisi. Ahli-ahli Farisi itu kan dikatakan Yesus tuh. Kalian ini Ya. adalah keturunan ular bludak. Nah itu. Jadi. Oke, saya bacakan. Hmm. Matius 12 ayat 34. Dengarkan, Pak. Hei Ya. kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah itu. Jadi. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi orang-orang Farisi dengan Yesus itu kan berseteru, itu adalah nubuatan itu. Iya, benar. Ya, Ada yang mau ditanyakan Pak? ya berarti itu disebut keturunan perempuan. Makanya sudah dinubuatkan keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Bukankah begitu Kak Kata? Kamu sudah mengatakannya dari tadi. Ya, ya benar. Oke. Jadi biar saya semakin paham. Ya Pak. Ya, terima Ada kasih. yang mau Shalom. ditanyakan Pak? Oh sudah ya. Tuhan berkati Ya. Pak. Oke. Oh yang mana ini? Oh yang bawah ya? Mana lagi Faslap, naikin lagi lah. Suaraku ada kan? Nggak ada. Tes. Kalau gue bilang nggak ada, kok gue bisa nyaut? Berarti kan ada, Ta. Kalau gue bilang nggak ada, kok gue bisa nyaut? Gue lagi nggak konsen. Oh, iya, ada, Ta. Naikin ya. Berapa jam aku udah live ini? Baru 4 jam. Kok kayak udah berasa setahun ya? Silakan. Halo. Ya, silakan Nusantara. Iya, halo Mbak Agatha. Ya, halo. Ya, ini mau saya tanyakan nih Mbak Agatha. Ini saya kan dalam beberapa tahun ini sering mimpi yang berkaitan dengan penglihatan Yesus.
Itu artinya Bapak rindu Rasul, Pak, makanya kebawa mimpi, Pak. Itu nggak ada hubungannya dengan apapun. Itu namanya bukan penglihatan, Pak, mimpi. Ya. Nah, itu Bapak lagi rindu Rasul itu, Pak, rindu Rasul Yesus. Karena sering nonton filmnya kan, terus nengok gambar-gambarnya diposting sana sini ya kan. Ya. Itu mimpi aja, Pak, nggak ada penglihatan. Mas itu nabi. Nanti Bapak dianggap nabi loh, Pak, kalau bilang itu penglihatan. Oh, tidak. Nggak apa-apa, Pak, kalau ada pengikutnya yang mau ngikutin Bapak boleh itu. Auto bikin agama baru, Pak. Tidak, maksudnya belum mimpi-mimpi seperti itu Mbak Agatha bagian dari Tuh, apa ya? nggak tidur itu, nggak tidur. Tidak ya. Oke, baiklah. Nah, terima kasih Mbak Agatha. Selamat Ya. sukses. Sama-sama, Pak. Ya. Aku tuh tadi malam mimpi berenang loh. Terus ya, Bapak? Gue pernah mimpi berenang, bangun-bangun gue waktu itu Mimpi ngompol. berenang, terus gue Ngompol, berenang bangun, bawa HP gitu. Nggak jadi, ini gue udah bahas tapi HP gue sama ini gue di atas gitu. Nggak jadi. Kayak Kalau gue gitu. enggak tak, mimpi kan gue mimpi berenang kan, bangun-bangun gue ngompol dulu waktu SMP tuh. Anjir, berenang di dalam kencing. Geli. Halo Kak, Shalom. Ya. Ya, mau tanya Kak, saya Kristen. Ya, jadi saya mau tanya, saya kan Kristen nih. Saya biasanya pelayanan musik di kedukaan. Nah, saya dapat pelayanan itu berbagai hal. Cara ada yang dikubur, ada yang dikremasi. Nah, menurut Kakak kira-kira kremasi itu benar nggak di kekristenan? Nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh dikremasi. Meskipun contoh lah di daerah yang besar kan nggak ada tanah, susah gitu ya. Di mana yang nggak ada tanah? Kan di daerah Jakarta kan, di daerah saya kan Jakarta kan sulit tuh cari tempat untuk. TPU itu banyak loh, Pak. Bahkan dijual tuh yang mahal-mahal tuh, yang kayak apa Mas? Nah itu kembali tuh Pak. Cina gitu ya? Nah itu dia tuh, sekarang kan tanah mahal kan, banyak kan orang yang. Itu loh. Ada loh. Iya, cuma kan tanah kan semakin hari kan semakin mahal. Nah itu kan kemampuan ekonomi seseorang kan juga kadang ada yang nggak punya, ya kan gitu kan. Nah kalau misalkan seperti begitu, gimana menurut Kakak? Ya, nggak boleh. Sebenarnya orang Kristen tuh nggak boleh dikremasi sesuai dengan ayatnya kan. Engkau dari tanah, debu tanah, engkau harus kembali menjadi debu dan tanah, itu di dalam Kejadian. Udah gue buka malah dari tadi. Oh. Kejadian 3:19. Ya, itu Pak. Oke, Jangan jadi apapun yang terjadi tetap harus dikubur ya, nggak boleh dikremasi ya. Iyalah, jangan dikremasi. Kan nanti kita mau dibangkitkan. Itu kremasi itu kan tradisi orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan, Pak. Makanya itu dihancurkan. Gitu loh. Siap. Soalnya kan ya, udahlah Kak, itu kan nanti saya ini lagi lah. Ada saya dengar banyak kan, tapi ya itu bukan di room sini lah. Nanti coba saya tanya lagi. Banyak ini sih Kak, ketika saya ngomong kayak gitu ya udah, mereka dalilnya karena masalah keadaan gitulah, masalah situasi. Nah, jadi mau nggak mau dikremasi gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Itu aja Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tapi halo. Yang Kristen Pak. Silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Oh, baiklah. Ini ada apa? Panik ya, panik kenapa? Ada apa? Panik dia, panik kenapa? Ada apa? Kayak ada penjahat aja panik. Ya.
tertawa lebar-lebar. Ya tertawa lah, masa tertawa? Mampus kau. Kenapa Mbak Za saya mampus? Astagfirullahalazim alazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ta-. Tulisannya Islam tapi ngomongnya mampus. Kenapa kalian tuh panik? Panik. Berasa diapain kalian? Dianiaya, dinista. Enggak lah, ngapain? Kenapa kalian tuh panas? Gara-gara Juma dilaporin Rifa kabur. Oh, Rifa udah kabur ya? Iya, kasihan dia. Makanya jangan menista iman orang. Tuh kan. Agatha udah dilaporin ke polisi, nggak apa-apa. Orang tinggal lapor, ini Agatha. Ya udah. Terus masalahnya apa? Hal yang paling akan sulit kalian terima kalau saya sempat dilapor, siap-siap api bubar. Itu. Kalau sempat saya dilaporkan, selesailah kalian semua. Itu, hati-hati. Ya, Rifa, Juma, siapa lagi? Nandar, Nora. Wah, kalian tahu tim saya? Selesai. Kalian mau mana? Tukar 1 sama 3. Tukar tambah 1 dengan 3. Kalian nggak mau menyelamatkan yang 3 itu? Apa? Itu. Lagian kalian juga nggak bisa nangkep saya. Kenapa saya nggak menista apapun, tetapi kalian yang menista iman kami. Oke, ya. Kasih tahu Juma jangan panik sama Nandar terutama ya. Yang tiap hari live tapi buat ngomongin Alkitab, itu penistaan. Nah, itu penistaan, apalagi Rifa. Tiap hari live bukan yang ngajarin iman Islam. Ngajarin Alkitab terus diselewengin. Selesai. Rifa udah kabur ya, teman-teman. Benar nggak, Pak? Kabur dia. Dia udah nggak lagi di tempatnya. Udah DPO dia. Ya, kalau kalian laporkan saya, yang kena dari kalian banyak. Kalian harus keluarkan miliaran untuk bisa nangkep saya. Mampu. Urunan tuh. Nah, ya, gayanya berkerudung, tulisannya la ilaha illallah. Tapi kayak gini, mampus. Ini tulisan seorang muslimah. Saya harus nangis kah? Iya. Urunan dulu, ya kan? Kalian harus kerahkan siapa? Panik ya, Zaya? Jangan panik lah. Kalau Gurunda kau itu memang menista. Ya, kemarin tuh kalau nggak salah di podcastnya Ari Untung ya, Mas Lop ya? Di podcastnya Ari Untung itu nista lumayan luar biasa. Ari Untung itu pun bisa kena. Kenapa? Karena mereka itu sesama muslim menista agama saya. Membelok-belokkan isi Alkitab saya. Wah, itu selesai itu. Nanti kalian belum tunggu, Ari Untungnya nangis minta maaf. Ya, yang menista itu kalian. Ya. Yang menista agama nggak salah kok, enggak dong. Saya menista apa coba? Kalian itu monolog, selalu monolog dan menghina Tuhan orang lain. Kalau kita mau baca hadis, baca Quran, dari pelintir. Kagak dari pelintir, itu memang fakta. Hadis kalian itu memang menyakitkan. Gitu ya. Kalian udah saya bilang kalau kalian itu memang manusia berotak dan manusia yang berakal, baca hadis menista. Kenapa? Panik, Za. Kamu juga boleh. Halo, Den Bagus. Halo, salam. Kristen. Nah, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya terkait masalah perpuluhan. Tadi udah dijawab, Pak. Jangan diulang lagi, Pak. Makanya datangnya cepat ke room saya. Ada berapa orang tadi ngomongin perpuluhan. Gitu. Terguncang karena apa? Astaga. Naikin yang lain ya. Oke, gaji naik, gaji. Halo. Silakan gaji. Oke. Yang Selamat siang. Sampai Pak. Islam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya hanya mau menyampaikan saja, Bang Ibu Agatha. Silakan, menyampaikan apa? Ya, saya harap. Saya harap Anda ya, tidur yang nyenyak, makan yang banyak, ya gitu ya. Saya lagi mencret, Pak. Abang mau nyuapin saya?
karena bentar lagi ya, gitulah. Kenapa Aku saya harus bentar? menjemput Anda. Kenapa? Nggak bisa tidur ya, semalam nggak bisa tidur ya. Tidur? Mimpi kan tadi. Terus? Mimpi ketemu Roh Kudus. Bukan Pak, mimpi ketemu Hima dan Nandar. Aku menjenguk mereka di sel. Oh gitu. Amin. Amin. Gimana? Udah, cuma segitu doang. Record ya. Record ya, itu adalah salah satu perilaku muslim yang mengancam. Oke? Itu juga kena nanti. Halo Prima. Halo Kak Agatha. Ya, itu pengancaman. Yang tadi itu kena pasal pengancaman juga, perbuatan tidak menyenangkan. Yang mau naik ke atas silakan ya, berbondong-bondong kalian mengancam saya. Makin saya nyatakan sifat Islam itu seperti apa. Nah, ya kan? Berarti itu. Down ya, di record ya. Nah, kita lihat Za juga typingannya ini juga kena. Semuanya yang di bawah ini yang typing juga menjadi saksi dan bukti. Oke? Silakan Prima. Halo Kak, mau tanya, saya Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Kak mau tanya, aslinya Lucifer tuh ada nggak sih? Ada. Lucifer itu yang tadi barusan naik, yang suka mengintimidasi orang. Itu Lucifer, Bang. Lucifer itu yang baca Alkitab tetapi diselewengkan. Itu Lucifer. Contohnya Juma, Riva, Nora, Nandar. Itu Lucifer. Terus di Yesaya 14 ayat 12 yang berbunyi, wah engkau telah jatuh bintang timur putra Ya. fajar, itu siapa Kak? Iya, itu Lucifer. Itu adalah malaikat penyandang terang. Itu adalah malaikat yang dia kalau bahasa aslinya itu Eosphorus. Dia itu dilemparkan ke dunia orang mati. Dia berkuasa atas dunia orang mati. Silakan Kak Prima. Atau apa benar yang saya kan saya tidak membandingkan ya, tapi saya menonton. Nah, itu menonton kesaksiannya Pak Daud Tony. Nah, itu bagaimana menurut Pak? Itu sesat itu sesat. Itu ajaran sesat, jangan ditonton itu. Itu penyesatan. Dia tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen tetapi seperti itu. Oh. Iya. Terus satu lagi Kak. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya itu pernah kena masalah yang mengharuskan saya untuk mengkhianati Tuhan, yaitu saya nikah siri. Nah, Bapak Islam. saya Kristen. Loh kok bisa ada nikah siri? Nikah siri itu bukan orang Kristen loh. Iya, itu karena something. Masuk Islam jadinya. Iya, tapi saya nggak percaya sama sekali. Karena something itu saya harus melakukan seperti itu. Kemudian, apakah saya harus baptis kembali? Iya dong, harus dibaptis dong. Anda harus mengaku dosa itu. Iya, ya saya butuh pencerahan soal itu Kak, karena Iya, Anda harus dibaptis ke gereja, dibaptis dan mengakui kesalahan Anda. Nanti baru diampuni. Oke Kak Agatha. Oke, terima kasih, mungkin itu aja. Ya, Tuhan berkati Pak. Kita naikin yang lain ya. Halo, Muslimah. Halo, Muslimah. Oke. Ini kita naikin yang lain ya. Halo, GG. Halo. Loh, hilang. Live kabakan ya? Siap. Kita naikin yang lain ya. Halo, Hudayfa Al-Masrifi. Ya, halo. Ya, Islam Kristen, Pak? Ya, kenapa? Islam atau Kristen? Muslim. Ya, silakan. Ada Ya, yang mau ditanya?
saya mau bertanya nih. Kalau Yesus itu Tuhan, kapan Yesus membangun gereja dan apa ajaran Yesus itu disuruh menyembah gini? Oh, terus? Ya itu cuma kapan Yesus membangun gereja? Ya, Matius 16 ayat 18 Yesus berkata, "Engkau Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku." Itu. Jadi Yesus itu kapan mendirikan gereja? Dia mendirikan gereja yang adalah murid-muridnya. Gereja itu adalah muridnya. Terus di mana itu gerejanya? Kami ini adalah gerejanya itu. Orang-orang Kristen ini adalah gerejanya. Ya bukan, Mbak. Kalau gereja itu semacam masjid. Oh, itu gedung. Itu gedung, Pak. Itu bukan gedung, Mbak. Yang Anda tanya gini, kan Anda Islam ya, cenderung goblok dan idiot ya kan? Kan Anda menanyakan gereja, Anda tidak menanyakan gedung gereja. Gereja itu adalah kami. Ya, kalau Anda mau bilang itu seperti masjid ini, itu enggak, bukan. Untuk apa Yesus mendirikan bangunan? Memangnya Tuhan Yesus tukang bangunan? Ya, kan Anda bertanya nih, gereja itu apa? Kami. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, itulah gereja. Kami ini semua adalah anak-anak terang. Karena Yesus itu adalah Allah yang adalah terang. Itu. Ajarannya apa? Seperti yang di Alkitab kami. Itu semua ajarannya Tuhan Yesus. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah ajaran Yesus. Semuanya ada di situ, Pak. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Ada? Masa Tuhan kok bangun bangunan? Ya, Tuhan saya itu bukan tukang bangunan. Jadi nggak perlu mendirikan bentuk bangunan yang ada temboknya, itu nggak perlu. Justru Tuhan Yesus itu apa? Menghancurkan bait Allah itu dan menggantinya dengan tubuh kami. Gitu. Untuk orang-orang yang nggak tahu apa-apa, kalau bertanya kita jawab. Gitu. Halo, Cang. Halo, Canggih. Ya, Islam Kristen, Pak. Halo, Ya, Islam Kristen, Pak. gimana? Islam? Islam atau Kristen? Oke, silakan mau bertanya apa? Nah, saya mau bertanya, ini tujuan Mbaknya buat room ini buat apa ya? Buat mengajar Alkitab. Iya, kan banyak orang yang tidak tahu imannya orang Kristen. Orang Kristen juga banyak yang tidak tahu. Nah, saya buat pengajaran di sini. Kan kalian itu suka penasaran, kok kalian nuhanin manusia sih? Karena kalian nggak kenal Tuhan kami. Kok kalian itu nyembah 3 sih? Karena kalian tidak tahu Tritunggal. Makanya saya buka room seperti ini. Biar kalian itu yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Itu. Jadi kalian ini nggak memfitnah kami. Itu tujuannya, karena orang Kristen itu selalu difitnah dari dulu, Pak. Nggak kitabmu, nggak orangnya, nggak umatnya, itu memfitnah terus kerjanya. Ya kan? Selalu mengatakan kami menuhankan 3, padahal tidak. Selalu mengatakan kami menuhankan manusia, nabi kalian, padahal tidak. Selalu kalian bilang agama Kristen didirikan Paulus, padahal tidak. Nah itu tujuan saya itu. Membuka biji mata kalian itu biar bisa melihat dengan terang. Karena kalian ini kan masih di dalam kegelapan. Sementara kami adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Ya, biar Nandar itu nggak fitnah kami, biar Rifa itu nggak memfitnah kami, biar Juma itu juga nggak memfitnah kami. Karena dengan memfitnah kami, mereka dapat makan. Tahu, Bapak tahu? Nah, itu. Mereka itu harus jualan agama kami, jualan Alkitab kami, supaya dapat donasi. Tuh, Pak. Ada lagi, Pak Canggih? Ada lagi? Udah, terpukul. Kasihan. Karena kalian itu kan nggak punya kitab seperti kami. Kitabnya jelas, lengkap. Ya wajar kalian itu nggak tahu apa-apa.
Udah bagus lo kita bantuin lo di sini. Kalian yang penisirin kita kasih tahu. Gitu. Kita. Halo, Hudayfa. Islam Kristen Hudayfa. Halo. Mana lagi nih? Aduh, banyak kali yang mau naik ini. Si Faslab kemana? Turun dia. Wah, parah lu Faslab. Aduh, naik lu Faslab. Hilang si Faslab. Asmar. Kerja Faslab, kerja. Udah cair dia. Halo Asmar. Halo Kak, Ya, Islam Kristen. Islam Kak. Silakan mau bertanya apa? Kak, maaf sebelumnya mau tanya perbedaan Bunda Maria sama Allah itu apa? Bunda Maria itu ciptaan, Allah itu pencipta. Oh, jadi masih sama-sama gitu ya? Sama-sama Apa beda? apanya? Loh, Itu sama. Bunda Maria ciptaan, Allah pencipta. Sama nggak itu? Oh, beda ya? Loh, Anda bisa menangkap? Enggak, maksudnya kan gini, apakah Bunda Maria sama Allah itu satu? Bisa dibilang orang yang sama apa beda? Dengerin. Bunda Maria itu ciptaan, Allah Ciptaan. pencipta. Udah ngerti? Tapi, ya ngerti. Enggak ngerti bahasa Indonesia? Paham. Oke. Tapi Jadi kamu bisa, misalnya gini, kamu bisa nggak membedakan Quran dengan Allah? Bisa membedakan, iya. Apa bedanya? Kalau Al-Quran itu pedoman ya. Lalu Allah? Kalau Allah itu yang menciptakan semua isi alam. Nah, Quran itu ciptaan atau pencipta? Quran itu bisa dibilang ciptaan. Berarti perkataannya Allah ciptaan. Kenapa? Berarti perkataannya Allah ciptaan. Mungkin. Makanya nanya Kak gitu. Iya, makanya kamu nanya kan udah saya jawab. Maria itu ciptaan, Allah itu pencipta. Itulah sang Bapa. Pertanyaan saya, Quran itu ciptaan tidak? Loh, kok bingung? Belum banget. Serius nggak tahu apa-apa tentang ini? Wah, Makanya nanya ke kakak biar tahu. itu yang kamu tanyakan udah saya jawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kakak kebanyakan tadi nyebut apa sih, bilangnya Allah terus. Iya, Allah itu adalah sang Bapa, Allah kami, bukan Allah SWT ya. Kami tidak menyembah Allahnya negeri Mekah, enggak. Jadi Allah sama Allah itu beda ya kayak. Beda, nama boleh sama, tetapi hakikatnya berbeda. Kayak Agatha itu boleh banyak namanya sama, tapi apakah Agatha suci adalah Agatha yang saya? Kan bukan, beda. Namanya boleh sama nih. Sekarang saya tanya gini Bang, Muhammad yang memperkosa di Bangkalan sana, itu ada di koran ya, banyak ya, koran Madura sana ya. Itu apakah sama dengan Nabi-Mu? Kurang tahu ya. Nah, ada nama pemerkosa namanya Muhammad, itu ada di koran orang di Bangkalan kalau nggak salah. Nah, koran ya, nama korannya saya nggak tahu, mungkin harian Madura atau apa. Nah, di situ dikatakan salah satu lima pelakunya itu namanya Muhammad semua. Apakah sama dengan Nabi Muhammad? Beda kan? Beda. Namanya sama Muhammad. Iya. Tapi apakah orang yang sama? Terus Kak ini mau tanya lagi. Demikian Allah yang orang Kristen sembah itu berbeda dengan Allah yang kalian sembah. Namanya boleh. Terus mau tanya lagi, apakah salah Muslim ataupun Islam pengen tahu sejarah tentang Kristen atau pengen tahu tentang Nasrani? Nggak salah kan? Makanya saya buka forum kayak gini karena kalian mau tahu, bukan sok tahu. Yang salah itu adalah yang kayak Juma, Rifa, Nandar, Nora sok tahu, padahal nggak tahu. Kalau mau tahu boleh tanya sama orang Kristen. Nah, mereka itu kan jenis orang yang
sok tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Itu beda kan orang Tapi yang mau tahu dengan sok tahu. Iya, tapi kebanyakan di Islam itu yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu artinya apa Kak? Dalam Islam itu? Lah itu kan urusanmu orang Islam. Iya, dalam artinya itu katanya. Jadi katanya gini, Islam tidak boleh tahu tentang Kristen. Sedangkan kalau untuk mengetahui tentang Kristen gitu kayak bukan ini ya, bukan kayak bakal tuh pengen tahu gitu sejarah Kristen itu kayak mana gitu. Maksudnya gimana ya? Itu Aku nggak salah ngerti. apa? Maksudnya? Jadi gini, jadi saya misalkan pengen tahu sejarah tentang sejarahnya Kristen tuh kayak gimana. Nah, terus bertukar pikiran kayak kakak pengen tahu Islam kayak gimana gitu. Boleh. Apakah saya dapat dosa? Apakah salah gitu? Cuman pengen tahu doang. Enggak. Selebihnya ya. Kenapa dosa? Apa yang dosa? Nah, pertanyaan kamu tadi, haram di Islam, apakah apa tadi kamu bilang? Coba. Saya nggak ngerti itu pertanyaan. Iya, jadi kan saya ada temen saya kan Kristen Protestan. Masih satu teman lah. Terus saya kayak temen gini, lu jangan gabung sama dia kan Kristen, kita kan Islam katanya, tidak boleh nih. Padahal dalam artian kan saya cuma menghargai itu kan, menghormati dia sebagai teman. Dan saya tuh kayak main ke gereja gitu, maksudnya ikut ke gereja, cuman saya cuma nggak kayak tahu, cuman pengen tahu doang, tidak mengikuti ajarannya dia, kayak menghormati doang gitu. Boleh. Boleh, itu enggak dosa. Oh iya. Tapi kenapa sebagian Islam bilangnya dosa? Nah itu urusan orang Islam. Bagi orang Kristen itu tidak dosa. Boleh-boleh aja gitu. Kalau orang Islam menyebut itu dosa ya itu berarti urusan kamu dengan Islamnya. Itu. Yang penting jangan bawa ransel terus meledak ke gereja. Oke? Iya. Iya. Itu ada yang typing gitu soalnya gue bacain doang. Iya. Ada lagi mungkin yang mau kamu tanyakan? Kayaknya kalau ditanyain di live ini banyak yang nyerang kayaknya. Enggak apa-apa. Emang saya buka live ini untuk kalian yang cari tahu tentang iman Kristen. Biar kalian tuh nggak penasaran lagi. Gitu. Tapi kenapa kamu nanya Maria dengan Allah? Karena ada teman katanya gini, Bunda Maria sama Allah itu beda. Sebagian yang bilang kayak gitu. Sebagian ada yang bilang itu sama aja, satu orang yang sama, katanya gitu. Nggak ada. Maria itu bukan Allah. Perbedaan Kristen Protestan sama Kristen Sunda Wiwitan tuh apa Kak? Apa tuh Sunda Wiwitan? Aku nggak tahu. Ada tuh agama kayak Kristen Sunda Wiwitan gitu. Oh, aku juga baru dengar Bang. Iya, di daerah Baduy itu biasanya gitu. sama dengan Protestan biasanya itu. Sama-sama menyembah Allah juga apa gimana? Iya dong, menyembah Allah Tritunggal. Oh ya udah. Ya udah ya Kak. Ya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, kita naikin yang lain ya. Siapa lagi yang mau naik nih? Halo, Max. Halo. Maaf, kencang Mbak. Oke. Sunda Wiwitan itu agama apa? Kristen kan? Oh, seperti kejawen. Oke, kita naikin ya. Halo, Wisnu. Iya Kak. Kamu Kristen Bang? Iya Katolik Kak, Kristen Katolik. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini Kak ya, saya kan sering debat juga soal agama ini Kak, sama teman-teman Islam. Nah mereka katanya gini Kak, di hadisnya itu katanya Yesus itu mau turun untuk mematahkan salib, membunuh babi sama apa itu saya lupa Kak. Itu bukan Yesus, itu Isa. Oh beda ya Kak ya? Iya beda, itu Isa yang diserupakan, berbeda dengan imannya orang Kristen. Walau mereka memikirkan atau mereka menafsirkan bahwa
Isa itu adalah Yesus, tapi itu berbeda. Karena Isa bukan Yesus. Oh iya, tapi tiap debat kan mereka bawa di situ Kak. Kiranya mengatakan salib itu Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Sorry nih ketua. Itu aja sih Kak, cuman mau curhat tentang arti mengatakan salib itu. Nah, itu adalah pemahaman mereka. Jadi pemahaman mereka itu demikian, tetapi kan tidak dengan orang Kristen. Yesus itu datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Bukan Ya, mati ya, di salib, itu kayak kurang kerjaan gitu. Oke Kak. Gini, kalau membunuh babi sama matain salib, faedahnya apa? Iya itu makanya Kak, mereka. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Cukup Kak. Terima kasih, Tuhan berkati ya Kak. Tuhan memberkati. Lukas, yuk. Oh, Aldo mau naik, oke. Udah kirim permintaan belum? Halo, Emma. Halo, shalom. Ya, salam. Islam Kristen, Pak? Dari Kristen masuk Muslim, balik lagi ke Kristen. Waduh. Ada yang mau ditanya, Pak? Cuman mau tanya itu, saya kan balik lagi ke Kristen tapi belum baptis. Bukan, belum CD. Hah? Kembali ke Kristen belum sih maksudnya? Kan kita kawin Islam kan belum ikut CD. Oh, Kristen belum ikut CD. CD apa Pak? Aku nggak ngerti lah CD-CD-mu itu. CD vakantes. Katekisasi. Nah, terus ya. Iya, katekisasi. Nah, kita balik lagi ke Kristen, nah kita ikut lagi situ. Itu gimana itu? Kak Agatha. Ya. Suaranya enggak ada. Loh, akun saya mental. Bapak tuh harus dibaptis lagi, Pak. Oh, gitu ya. Udah siap buat dapetin hal lebih besar. Gabung ya deh. Gabung, Bu. Keluar. Gabung ya deh. Gabung, Bu. Keluar. Gabung, Bu. Keluar. Keluar. Bentar ya. Naikin akun dulu. Oh, bisa-bisanya kepental. Melek ya? Melek. Tes. Ini ada nggak suaranya? Ada. Halo? Ada. Ya. Gimana? Apa yang mau ditanyakan tadi sore? Oh, itu Pak Kak Agatha bilang itu kan dibaptis lagi. Oh iya. Bapak kan dari Kristen, terus pindah agama. Iya. Sudah mengenal Tuhan Yesus, ya Anda harus dibaptis lagi. Karena nama Anda itu sudah tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Oh, gitu. Berarti Anda itu baru masuk Kristen, gitu. Jadi harus dibaptis lagi. Oke. Ya, sebelum dibaptis Anda harus menerima katekisasi ya, supaya apa? Supaya nanti nextnya kalau Anda itu ada punya masalah itu nggak pindah agama lagi gitu loh. Jadi harus benar-benar mengerti dulu firman Tuhan supaya Anda tuh nggak pindah-pindah agama. Soalnya di agama sebelah itu nggak ngerti saya. Ya, itu. Bapak juga harus mengerti iman Kristen. Karena apa? Ya, dosa yang tidak diampuni itu adalah murtad, menghujat Roh Kudus. Nah, itu tidak bisa diampuni. Makanya hati-hati orang Kristen itu yang mau pindah agama. Oke dah. Nggak boleh pindah lagi ya. Kalau kamu pindah sekali lagi, artinya kamu mempermainkan Tuhan. Ya, betul. Thank Ada you lagi ya. Pak Kak Emma? Oke, thank you ya. Tuhan berkati. Amin, shalom. Salam. Ya gak boleh lah pindah-pindah agama. Ya mungkin karena ketidaktahuannya ya dia pindah agama. Kalau sudah tahu ya jangan. Gitu.
nih biar dia naik ini. Faslap naik lagi. Halo, Bas. Apa? Selamat sore Kak Agatha. Selamat sore. Salam Bastian. Kristen, Bang. Kristen Kak Agatha. Ya, ada yang mau Kak ditanyakan? Agatha, aku mau nanya. Boleh. Ya, ini aku karena kurang baca aja mungkin kan. Apa tuh? Kitab Kejadian itu kan ditulis oleh Musa. Pertanyaan saya, dari mana Musa mendapatkan referensi dari story-story? Dari Allah lah. Allah itu memberikan nubuatan itu kepadanya dan memberikan pengetahuan itu kepada Musa loh. Semua nabi-nabi itu kan diurapi oleh Roh Kudus, diberi pengetahuan semuanya. Nah, dari mana dia tahu ya? Karena Allah itu yang memberitahu. Mungkin tidak Musa menuliskan kitab Kejadian itu kalau tidak Allah yang memberitahukannya. Oh, berarti bukan berdasarkan sebuah referensi, itu diurapi langsung oleh Roh Kudus itu. Iya, gitu. Allah itu menyatakan itu kepada Musa sehingga menuliskan itu. Makanya kan Tuhan Yesus bilang apa? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Berarti yang tertulis di dalam Taurat Musa itu adalah tentang Yesus. Bagaimana Musa menuliskan sesuatu tentang Yesus? Tentu Tuhan Yesus yang memberitahunya. Tidak mungkin ya, secara logika tidak mungkin Musa menuliskan sesuatu kalau Tuhan Yesus itu tidak memberitahunya. Jadi Allah itu sendiri yang ditemui Musa, yaitu Yesus Kristus dalam rupa teofani, memberitahukan bahwa penciptaan itu demikian dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Musa menuliskannya gitu. Ada lagi? Kirain sama seperti sebelah, gedebuk dari langit. Beda. Nah, itu aja. Makasih Kak Agatha. Terima kasih banyak. Sama Tuhan memberkati. Amin. Ini aku biar sambil rebahan ya. Halo, Jumadi Eko. Halo, Jumadi. Halo. Saya Kristen, Bang. Ya, Kristen Katolik. Ya, dia mau ditanyakan Bang Jumadi Eko. Ya. Ada sih tadi, tapi kalau saya kan tadi kan belum persiapan, di situ permintaannya ada 90 orang kok. Tiba-tiba langsung saya gitu loh, baru mau saya tulis ya. Gini, jadi ini apa yang secara darurat aja pertanyaan saya adalah apa Mbak Agatha, saya support untuk membuka Komal ini. Kemudian yang kedua supaya mereka itu transparan, tidak tanya-tanya, banyak yang tanya-tanya terus, itu di dalam pembedaannya itu antara Allah SWT dan Allahnya Musa, Abraham, Ishak, Yakub itu betul-betul dijelaskan secara gamblang kepada mereka, terutama yang sudah di dalam room ini, yang di bawah yang kadang-kadang nyampe 3.000 orang ini, biar yang RT 6 itu biar tahu semua begitu. Nah, kemudian tentang yang berikutnya, untuk memperkuat keimanan dari mereka, kan kadang-kadang orang itu dikiranya agama itu kayak orang mau jajan makanan aja, kalau nggak suka nasi goreng pindah soto, pindah ke warung yang lainnya gitu, seolah-olah makanan itu, padahal itu yang namanya makanan rohani kan sekali. Nah, karena di situ sudah tertulis bahwa menghujat Roh Kudus itu kalau orang itu lompat selokan, ya dari barat selokan lompat ke timur selokan dan seterusnya, kemudian kembali ke barat selokan lagi gitu loh Kak Agatha. Nah, demikian sementara itu Mbak Agatha. Ya, terima kasih Pak. Iya. Berkati. Ini saya yang dari Hongkong, Ya. Wah, jauh banget Pak di Hongkong Pak. Iya, saya sudah 2 kali. Terima kasih loh Kak Agatha. Ya, saya monitor terus ini. Iya, thank you ya Pak ya udah bersedia. Ya, Tuhan memberkati Kak Agatha, semangat. Ya, terima kasih. Ya, saya tuh. Oke, siapa? Halo STG Pargo Pi. Halo. STG, halo. Miku. Kiku. Halo. Iya, Bapak itu orang Kedubes ya? Nah, itu.
Oke, kita naikin yang lain ya. Halo, Jopain. Assalamualaikum. Halo. Aduh. Nah ini ada yang mau naik nih, Aldo. Faslap entah kemana, Faslap. Tak tahu saya dia kemana. Halo Aldo. Halo Mbak, Islam Kristen. Protestan. Islam Kristen. Protestan. Islam Kristen. Kristen. Nah, gitu dong. Opsinya cuman Islam atau Kristen. Jangan jawab yang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak, saya mau nanya boleh? Saya kan udah pacaran kan 5 tahun. Terus pacar saya itu kan Advent. Jangan curhat, tanya aja pertanyaanmu apa. Iya, maksudnya kan saya ngomong dulu. Maksudnya pertanyaannya, kalau saya masuk Advent kan harus baptis. Iya kan, Mbak? Nggak tahu saya, itu keputusan orang Advent lah. Ya, maksudnya kan saya cuma mau nanya sih, sebenarnya sih dilema sih. Dilema, ya jangan mau. Kalau dilema ya jangan mau gitu. Nggak ada lagi rupanya perempuan lain. Ya nggak tahu juga sih Mbak. Nah, maksudnya ini Maksudnya kan- gimana sih harus dibaptis? Emangnya Advent itu nggak mengakui baptisan kalian? Kalau menurut dari informasi dari keluarga saya sih, kalau masuk Advent itu harus dibaptis ulang. Berarti mereka tidak mengakui baptisan kalian? Iya, karena baptisan Advent dan Kristen kan beda. Advent ini apa sih? Kristen kan? Pecahan dari Kristen. Pecahan dari Kristen apa? Debu dong? Butiran debu? Enggak, Jadi kamu udah pecah, udah Kristen pecah. ada kan maksudnya kan dari Protestan kan ada sidang jemaat Allah, ada Advent, ada Pentakosta. Nah, salah satunya kan Advent. Berarti Advent juga Kristen. Terus kenapa perlu baptis-baptis lagi sama-sama Kristen? Ya, nggak tahu juga sih. Janganlah orang. Berarti mereka tidak menghargai baptisan yang kalian lakukan, kan gitu. Berarti mereka tidak menganggap baptisan kalian itu adalah baptisan yang benar. Ya kamu pikirkan aja di situ. Bisa-bisanya mereka tidak menganggap baptisan kalian. Berarti mereka tidak mengakui. Berarti mereka tidak mengakui sinode kalian. Itu penghinaan loh. Karena di Advent kan hari Sabat kan hari Sabtu, terus Loh di Kristen juga hari Sabat hari Sabtu, memangnya pernah berubah? iya, maksudnya kan mereka kan berdoanya kan mulai dari hari Jumat, buka Sabat. Orang Kristen itu berdoanya sepanjang hari loh. Maksud di Advent, Mbak? Iya, kalau Advent itu adalah Kristen, harusnya berdoanya bukan hari Sabtu doang dong. Baru kan kalau di Advent kan nggak ada Udah, Bang. Natalan. Kalau ribet banget kayak gitu Bang, putusin aja Bang, nggak ada Natalan. Orang kita disuruh Tuhan Yesus memperingati dia kok. Nggak dibolehin Natalan nih. Natalan aja Bang, kau masa nggak mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus sih? Mau? Ya Kelahiran Tuhan Yesus sih? Mau? Nah itu, jangan mau, kayak nggak ada lagi wanita lain. Itu, kita itu disuruh Tuhan Yesus itu memperingati dia. Loh, kalau udah ajarannya aneh-aneh gini, janganlah Bang. Tuh. Coba cari yang seukuh aja sama kau Bang, Protestan yang biasa-biasa kayak kau Bang. Nggak ada kan lagi, udah habis semua wanita. Ya bukan masalah nggak ada sih, tapi ya gimana ya? Apa kayak gimana? Maksudnya kan saya udah Jatuh cinta. lama sih dengan dia, Mbak. Oh, sekarang gini. Kalau kamu sudah lama dengan dia, taruhlah 5 tahun gitu ya kan. Terus coba kamu pikirkan, sepanjang hidupmu berpuluh-puluh tahun lebih banyak, lebih lama dari dia, nanti kamu akan habiskan hidupmu
untuk tidak sepaham seperti ini. Ya kalau kamu cuman menyayangkan karena saya udah 5 tahun Kak, lu bayangkan yang 20 tahun kamu hadapi bersama dia dengan perbedaan yang mencolok seperti ini. Kan? Lamahan mana kau menghabiskan pernikahanmu dengan dia atau lamaan kau pacaran? Pikirkanlah sampai situ. Cari yang satu gereja aja biar nggak ribet. Emang abang mau? Udah siap nih nggak mau merayakan Natal? Nah, iya, janganlah. Merayakan Natal itu baik kok, kita disuruh memperingati Tuhan Yesus. Masa kita nggak mau memperingatinya? Itu bang. Coba baca 1 Korintus 11 ayat 23 itu. Apa yang kuteruskan dari Tuhan Yesus, kuteruskan kepadamu. Berarti kita harus meneruskannya apa itu? Memperingati Tuhan Yesus. Atau kamu kan laki ya? Kamu aja yang ajak pacarmu ke tempatmu. Iya sih, nggak ada masalah. Ya udah, jangan suami ikut istri, istri lah ikut suami. Bukan gitu, kalau dari dia sih nggak ada masalah. Agak mendem bang. Gimana? Kalau dari dia sih nggak ada masalah. Pertahankan Advent. Siapa yang mau mempertahankan Advent? Keluarganya. Emang yang kau nikahi keluarganya atau dia? Ya juga sih. Ya udah kau nikah aja sama keluarganya. Kan gitu. Seperti itu, karena yang mau membina rumah tangga itu kamu dengan pasanganmu, bukan keluarganya. Ya toh, logika lo ini. Kalau menurut Mbak, kira-kira ayat-ayat apa dari Injil apa yang cocok buat saya katakan buat dia? Kalau menurut Mbak. Oke, Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Coba bacakan. Mana lagi? Sebentar Mbak. Tuh ada si Gevarial bilang sama Rifa aja bang. Terus ada yang bilang laki-laki nggak punya prinsip. Ya komen ini ya Tuhan, sewain ke astaga, sewain ke Babunda Jumayat aja bro. Apa? Ada? Udah dibaca? Sudah Mbak. Apa? Loh, janganlah kamu membiarkan orang lain menghukum kamu dengan hari Sabat. Betul nggak? Coba, Bang. Bulan baru dan hari Sabat. Nah, terus tentang makanan dan minuman, tentang apa lagi tuh ya? Itu hanyalah bayang-bayang, sedang wujudnya adalah Yesus Kristus. Itu ayatnya. Siap. Mungkin itu aja Mbak. Ya, Tuhan memberkati ya. Amin, makasih Mbak. Jangan mau masuk Advent, oke? Siap. Kau nggak bisa ngopi. Ini lagi betul. Iya. Oh, dia dengar. Enggak, maksudnya saya yang lagi ngopi. Oh, iya. Nanti kalau kau masuk Advent, gak boleh ngopi. Rasakan. Oke ya, terima kasih. Makasih Mbak, sama-sama. Iya, enaknya ngopi malah kok nggak mau ngopi. Aku aja mau pingsan kalau nggak ngopi. Minum susu aja bang, kata. Nggak boleh kopi teh. Nah, kalau nggak boleh kopi teh, kau nggak akan tahu enaknya teh tarik. Tidak ngopi, tentu tidak enak. Nah ini enak kali kopinya. Enak kali kopinya ya Allah. Nah ini. Halo. Enak kali kopinya. Ya. Iya, sorry. Aduh,
Hampir Kepencet. tiduran. Saya Kristen. Ya, ada yang mau ditanya? Oh iya, mau tanya Yohanes 11 ayat 25. Baca. Ya sebentar ya, split screen dulu. Oke. Kedengaran nggak, Mbak? Ada dengar. Oh ya deh. Sebentar ya, mana nih jam 25 ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Gini nih, Mbak. Apa ini hanya boleh percaya saja? Dia juga yang percaya bisa hidup, apa dia mesti dibaptis apa gimana? Saya mau minta ketegasannya gini. Oke. Coba kamu baca Markus 6 ayat 16 kalau nggak salah. Coba baca. Kamu split kamera, split device kan? Iya. Coba baca. Markus 6 ayat 16 ya kalau nggak salah. Sebentar, Mbak. Agak susah juga ini. Bukan. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang gitu tuh loh. Ya. Tunggu ya. Aku cari dulu. Jadi percaya aja tuh nggak bisa, Bang. 16 ayat 16, sorry, coba buka. Markus 16 ayat 16, bukan 6 ternyata. Markus 16. Markus 16 ayat 16. Oke. Apa dikatakan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dikatakan akan diselamatkan kalau dibaptis, betul? Iya, betul. Jadi kenapa harus dibaptis supaya diselamatkan? Buka Roma 6 ayat 3-4. Inilah alasan kenapa kita harus dibaptis. Roma 6 ayat 3-4. Ayat 3-nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4-nya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dan antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah itu. Makanya kenapa kita perlu dibaptis? Artinya manusia lama kita itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus, dan kita juga turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Sang Bapa, maka kita juga dibangkitkan. Makanya tadi yang kamu tanyakan ya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi orang Kristen itu yang sudah mengenakan Kristus melalui baptisan akan tetap hidup walau sudah mati. Coba baca Yohanes 11 ayat 26 ya. Iya. Ada? Sebentar, kita balik lagi. Ayat 26 ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya nggak kamu? Oh, saya percaya, Mbak. Ya udah. Iya, nggak, saya Jadi cuma orang kalau sudah pengen. percaya kepada Kristus,
dia akan tetap hidup. Kenapa? Karena melalui baptisan kita ini tetap hidup gitu loh. Walaupun secara tubuh